Semangat pagi anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk SMK kelas 10. Pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas menggambar konstruksi geometris bagian keempat atau bagian yang terakhir. Adapun kompetensi dasar yang mau dicapai masih sama dengan yang sebelumnya. Kompetensi dasar 3.4 memahami gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi, dan 4.4 mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi. Mari kita bahas ya. Kali ini kita akan membahas secara khusus menggambar konstruksi lingkaran yang sesuatu yang berawal dari lingkaran. Yang pertama, membuat geometris telur dengan lebar sama dengan 2R. Buatlah lingkaran dengan jari-jari 2R. Jari-jari R ya, jari-jari R, maka lebar telur menjadi 2R. Dengan pusat di O melalui garis tegak lurus AB dan CD memotong lingkaran ini. Nah, kemudian buatlah busur dengan jari-jari 2R di titik A dan B. Berpusat di A, buatlah garis busur dengan jari-jari 2R seperti di sini. Busur inilah. Busur ini berpusat di A, kemudian berpusat di B, busur ini. Nah. Tarik garis dari titik A dan B berpotongan di titik C. A dan B berpotongan di titik C ya. Dan bertemu busur jari-jari di titik pusat A dan B. Ya, busur ini tadi bertemu kalau diteruskan akan bertemu busur ini ya. Dan busur ini yang sudah kita gambar sebelumnya. Beri notasi E dan F. Buatlah lingkaran dengan titik pusat di C dengan jari-jari CE atau CF, sama lingkaran ini. Nah, bagian yang tebal inilah yang akan menjadi gambar telur. Sisanya ini, busur-busur sisa yang lebih tipis ini bisa dihapus, jadilah sebuah geometris telur. Yang kedua, membuat geometris telur dengan diketahui sebuah lingkaran. Jadi misalnya diketahui sebuah lingkaran L1 di titik A sebagai pusat, ini dengan jari-jari R ya, L1. Nah, buatlah garis AB dengan panjang 2R. AB dengan panjang 2R, tegak lurus dengan garis ini ya. Kemudian tadi AP sudah ya. Nah, AP ini harus dibagi dua sehingga ketemu dibagi dua lagi, ketemu C, sehingga bisa membuat L2 dengan pusat di C yang merupakan seperempat R di titik C menyinggung L1. Ini menyinggung L1. Kemudian buatlah garis AD dan AE. AD dan AE tegak lurus garis AB dengan panjang 2R, memotong L1, beri notasi F dan D. Buatlah busur di titik D. D ini 2R ya, sama dengan panjang ini sebenarnya. Hanya ini mungkin perlu diperlebar sampai lebih proporsional. Berpusat di E, buatlah busur ini. Berpusat di E, buatlah busur ini. Ya, kelihatannya. Busur ini akan memotong F ya, EF dan BG tadi busurnya memotong, maka akan memotong ini juga. Nah, geometris telur telah bentuk dari busur ini, lingkaran ini, busur lagi, dan lingkaran ini. Sisanya bisa dihapus. Yang ketiga, membuat oval dengan diketahui panjang ovalnya. Misalnya panjang ovalnya adalah AB. Maka bagilah garis AB menjadi 4 bagian dengan jarak yang sama menggunakan jangkar. Nah, kembali bagi dua lagi, AB bagi 2, kemudian dibagi 2 lagi. Ketika dibagi 2 ketemu C, AD dibagi 2 ketemu
ketemu D, ketemu AB, AD dibagi 2 ketemu C, BD dibagi 2 ketemu I, ya. Jadi AC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan EB. Buatlah 3 lingkaran dengan masing-masing L1 berpusat di C, L1 berpusat di C, L2 berpusat di D, L3 berpusat di E. Buatlah 2 garis dari titik C, ke atas dan ke bawah melalui perpotongan L1 dan L2. Ke atas melalui perpotongan L1 dan L2 kita lanjut, dan ke bawah yang sama L1 dan L2 kita lanjut sampai lebih seperti ini, sampai memotong garis tegak lurus di tengah yang memotong D, ya. Kita beri notasi F dan G. Kemudian tarik garis perpanjangan dari titik C sehingga memotong L1, beri notasi K dan ini perpanjang sana dan perpanjang sana. Lakukan hal yang sama dari titik E sehingga memotong F dan memotong B dan kemudian terbentuk I dan J, ya. Kemudian buatlah busur, ini yang penting, buatlah busur dengan jari-jari FK atau FJ, maka akan terjadi busur KJ. Dan dari G busur HI, ya. Maka geometris ovalnya akan terbentuk. Kemudian membuat bentuk geometris oval dengan diketahui panjang dan lebarnya. Misalkan sebuah bentuk oval sudah diketahui panjang AB dan lebar CD, di mana AB dan CD saling tegak lurus dan perpotongannya tepat di tengah, beri notasi P. Buatlah lingkaran dengan jari-jari sama dengan PA dan PB. PA, PB. Nah, PA, PBA. Ini lingkaran yang besar ini, ya. Pusatnya tetap di titik B. Tarik garis lurus DC hingga memotong lingkaran. DC diperpanjang sampai memotong lingkaran di F. Tarik garis AC. Buatlah busur lingkaran dengan titik pusat di C dan jari-jari CF, lingkaran ini. Memotong garis AC di E. Ya. Potonglah garis AE, A ke E dipotong bagi 2 di sini, ya. Potongannya adalah ini. Maka buatlah garis tegak lurus AE, ini garis tegak lurus AE, sehingga memotong sumbu AE. Oke, ini ya. Perpanjang garis ini hingga memotong CD di R1. Kemudian buatlah busur dengan jari-jari R1C, ini LI, R1C di titik pusat R1 hingga bertemu memotong garis perpanjangan ini tadi, ya. Sebelah kiri dan kanan. Tadi saya cuma jelaskan sebelah kiri, ya. Nah, maksudnya buat juga kiri dan kanan juga ke bawah, hal yang sama. Pindahkan R1P dengan jangka ke titik R2P. Maka buatlah busur dengan jari-jari R2 ke D, pusat R2 akan ketemu busur KJ ini, memotong garis perpanjangan tadi, ya. Oke. Buatlah busur dengan jari-jari GL, potongan tepat di tengah, GL ini, sehingga mempertemukan L dan K. Hal yang sama juga sebelah kanan, I dan J berpusat di K. Geometris oval akan. Kemudian membentuk geometris elips dengan diketahui panjang dan lebarnya. Ini agak susah, ya, tapi prinsipnya adalah sama, membagi garis dan membagi lingkaran. Buatlah garis AB sebagai panjang elips
dengan notasi O sebagai titik tengah. Buatlah garis CD tegak lurus dan memotong AB di titik O sebagai lebarnya. AB tengahnya O, kemudian buat garis CD dengan O lewat tengah, lewat O. Buatlah lingkaran dengan pusat di titik O dengan jari-jari CO, OC, ini lingkaran kecil ini. Dan yang kedua dengan jari-jari AO, ini yang besar ya. Oke. Akan ketemu satu busur AE, seperempat lingkaran besar tadi ya, AE. Bagilah menjadi 8. Nah, bagilah menjadi 8. Ini melanjutkan pembagian sudut tadi. 45 dulu, sudut 90 derajatnya ini AOE dibagi 2 dengan sudut 45, bagi 2 lagi, 22,5, bagi 2 lagi, demikian hal yang sama. Itu cara membagi 8 ya. Kemudian buatlah garis vertikal dan horizontal melalui titik perpotongan masing-masing garis pemisah busur AE dengan diameter lingkaran diameter AB dan lingkaran CD. Gimana sih maksudnya? Buatlah garis vertikal dari masing-masing perpotongan. Sini ada vertikalnya, kemudian ada horizontalnya. Perpotongan ini horizontal ya. Ya, perpotongan lingkaran dalam dan lingkaran luar, sehingga kedua garis vertikal dan horizontal yang sama itu akan bertemu. Hubungkan titik-titik temu itu dari nomor 1 sampai terakhir, maka seperempat elips akan terbentuk. Buat hal yang sama di sisi kanan dan di sisi bawah, akan terbentuk satu konstruksi elips. Itu anak-anak materi secara keseluruhan tentang menggambar konstruksi geometris telah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Tetap semangat.